Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Gemoy? Gemoy. Langsung gemoy. Lah iya kan, semua di sini itu penuh dengan simbolisme. Oh iya iya. Iya, contohnya misalnya ini kan kelihatannya kan kita punya minuman. Oke. Tapi sebenarnya ini kosong. Oh iya. Sebagaimana Apa maksudnya? saat-saat ini janji-janji kosong. Aku ada deg-degan ya. Di sini juga ada simbolisme yang lain, Mas. Apa itu? Ada Jawa, Ada Cina. ada Cina. Iya iya iya. Artinya apa, Mas? Ya di Yuk Ngaji itu kan unik ya. Iya. Ketuanya Jawa, di pick up Cina. Artinya Iya, biasanya kalau ada orang Jawa, ada juga orang Cina. Bener-bener. Tapi saya jadi ketua Yuk Ngaji itu karena bakat, Bakat, Mas. bukan karena bapak. Dan saya itu memang dari kecil itu karena di kepemimpinan tuh ya, Iya. karena memang pakar, Bakat. bukan karena paman. Ya, minum dulu, Mas. Ini udah mulai Udah panas intens ya. Iya, Iya. Dan kita pakai Jas. jas. Ya, karena kita serius Serius. bahwasanya kita akan berjanji tidak akan menepati. Unik nih janji. Unik, iya. Karena berjanji itu sulit, maka kita lebih baik berjanji tidak akan menepati. Karena itu sudah pasti kita tepati. Ya, jadi gini. Ini serius ya, itu Iya. tadi cuma gimmick aja. Sekarang aku lagi mau bahas. Ya Karena, ini sebentar posisi aku jadi apa nih? kita nggak ada posisi, Oh, nggak Mas. ada Kan kita posisi, belum ya. berkuasa. Bener. Nanti kalau kita udah berkuasa, mungkin kita akan punya posisi. Iya, ini dalam rangka mencari posisi. Dalam rangka mencari posisi. Jadi banyak yang nanya aku, Mas. Jadi sebenarnya apa namanya kita tuh pilih siapa? Oh Di iya dalam- benar. Ini kan iya, ini kita lagi sudah rame dekat Pilpres. dengan tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik, pemilihan. iya. Ya. Anda ingin milih siapa nih? 1, 2, 3 atau? Oh, aku ditanya lagi. Oh, Apa iya. nanya? Oh gitu. Ya? Anu kayak orang sebelah. Orang Solo juga. Enggak. Jadi gimana, Mas? Menurut antum kalau antum ditanya nih, kita mau milih siapa? Kira-kira antum jawabnya apa? Milih apa dulu? Milih presiden, milih pemimpin. Ya, ini kan sebenarnya tentang kepemimpinan ya. Ya, Ya kayak kita milih imam lah. ya. Kalau menurutku yang paling penting itu ketika kita sudah milih imam ya, speknya kan harus spek imam ya. Spek imam tuh ya ada kriterianya. A, B, Jadi C, D. pemimpin itu kayak imam. Bener, Berarti kita kayak milih imam. bener. Oke, Harus jadi terpilih. speknya gimana tuh? Nah, yang penting sebenarnya bukan soal terpilihnya imam, Betul. tapi dia mau melaksanakan sholat apa yang lain gitu. Oke, jadi Jangan-jangan aktivitasnya kita juga. milih imam tapi buat mimpin joget. Nah, gitu. Jadi maksudnya tuh gini ya, maksudnya milih pemimpin itu kayak milih imam. Bener. Jadi kalau seandainya milih imam kan kadang-kadang kita di masjid kan patuh-tuduh ya. Iya. Silakan. Tapi kalau misalnya ada orang yang berbicara tentang dalil, kita tuh harus memilih imam, jangan silakan aja. Iya. Jangan pokoknya siapa yang mau naik. Ada spesifikasi. Iya, nanti kalau nggak bagus yang naik, yang jelek yang naik. Bener. Nah itulah kalau ada orang-orang yang pintar nggak mau naik, jadinya yang bodoh yang naik, Ya. jadinya yang nggak pintar baca yang naik. Jadi kalau gitu mereka bilang, oh syarat-syarat imam tuh ada beberapa tuh. Pertama, hafal Quran. Iya. Itu syarat keutamaan. Syarat keutamaan, hafal Quran. Kalau sama-sama hafal Quran, katanya lihat hadis. Oh iya. Nah setelah kalau hadisnya juga sama-sama hafal, maka lihat yang duluan hijrah. Oh. Nah, Iya. jadi yang lebih awal mempelajari Islam lah. Kalau masih sama juga, ternyata sama-sama belajarnya di dalam Islam, senioritasnya dalam ilmu sama, maka dilihat yang penampilannya bagus. Oh. Performance. Ya, jenggotnya yang lebih panjang, Oke. misalnya, suaranya lebih bagus, dan itu mungkin saya masuk kriteria Iya. yang tidak dipilih. Kemampuan beretorika masuk nggak? Kalau imam nggak masuk. Oh, nggak masuk. Karena kan sholat kan tidak beretorika, Mas. Oh bener. Nah, Tapi yang suara. bagus, suaranya keras, suara bagus, penampilannya bagus, bahkan postur tubuh juga dihitung. Iya iya. Nah ternyata Tapi setelah kadang-kadang kan ada yang suaranya didongkrak gitu ya. Suara kan penting ya katanya. penting. Dan yang jelas
ketika semua sudah dipilih tuh sama-sama bagus, sama-sama hadisnya, sama-sama hafal, sama-sama hadisnya, terus kemudian sama-sama belajar Islam dan ternyata udah dipilih nih penampilannya, oh ini keren nih penampilannya lebih bagus, suaranya lebih bagus, langgamnya lebih bagus, maka dia udah dipilih. Nah ini namanya memilih pemimpin. Ternyata yang dipilih untuk karaokean. Atau untuk apa namanya kayak tadi joget. Nah berarti nggak match antara pemimpin dan sistem kepemimpinan. Jadi ada dua nih ya. Ada pemimpin dan sistem kepemimpinan. Ada supir, ada mobil. Nah gitu sekarang yang banyak dibahas orang sayangnya adalah tentang pemimpin aja. Tapi tidak banyak yang membahas tentang sistem kepemimpinan. Padahal ini satu paket. Nah kita jangan-jangan selama ini kita milih pemimpin harus dengan kriteria imam sholat, tapi aktivitasnya ternyata karaoke. Aktivitasnya bukan sholat. Nah ini kan problematik. Kayak gambar ini ya. Kayak gambar ini. Ini kan kapal. Ini sistemnya kapal. Ternyata kita milihnya itu bukan pengemudi kapal, bukan nahkoda. Tapi milihnya itu misalnya tukang ojek misalnya ya. Kriterianya kan beda ya. Iya, kriterianya ini adalah pembalap. Ternyata sistemnya kapal. Kapal kan nggak bisa direm mendadak. Betul, nggak bisa direm mendadak, nggak bisa misalnya dia nggak ada treknya. Bener. Nah, mungkin lebih tepatnya kayak tadi orang sholat ya. Jadi kalau aku pikir sekarang ini berarti yang harus diobrolkan selain daripada pemimpin adalah sistem kepemimpinannya. Jadi kriteria sistem kepemimpinan. Karena kalau susah-susah kita milih pemimpin yang baik, kayak kita milih imam sholat yang baik, taunya dia menjalankan sistem yang nggak baik. Bener. Kalau kita bicara sistem kepemimpinan, itu kan sebenarnya paling tidak menurut saya ada 3 ya. Pertama soal bahwa dia itu nanti akan mendapatkan akses. Iya. Yang pertama akses. Iya, akses. Yang kedua? Kedua adalah aset kepemimpinan dan akses kepemimpinan. Yang ketiga asing. Yang ketiga itu di luar teori itu asing dan asing itu. Yang ketiga itu authority. Akses, aset, authority. Ini tentang sistem kepemimpinan. Oke, gimana Mas coba? Iya, jadi kalau seseorang itu naik menjadi pemimpin, itu kan berarti dia punya privilege untuk diberikan akses. Aksesnya apa? Dia punya akses terhadap kekuasaan, polisi, pengadilan, itu maksudnya akses. Dan itu yang disebut sebagai aset. Aset. Akses kepada aset. Oke. Nah, proses mengaksesnya itu yang disebut sebagai authority. Oke, jadi orang tuh ketika dia jadi pemimpin, dia taruhlah misalnya dia jadi imam sholat, misalnya, berarti dia punya akses menuju aset dan authority. Cara interaksi nama authority. Nah, itu sistem kepemimpinan maksudnya. Artinya kan kalau jadi imam nih ya, kalau dia belum ruku pasti makmumnya belum ruku. Oke, betul. Itu dia memiliki otoritas sebagai imam kan. Untuk menggunakan aset, misalnya mic. Asetnya mic. Termasuk jamaah itu aset. Jamaah itu aset. Iya. Nah, kayak gitu. Berarti kalau aksesnya ya dia bisa ada di depan. Kan imam kan biasanya memang di depan ya. Betul. Kalau di belakang makmum. Apalagi ketinggalan, namanya masbuk. Betul. Kalau di luar namanya nggak sholat. Ya seperti itulah gambarannya. Nah, kita mau lihat dari titik itu, dari sistem kepemimpinan. Idealnya sih kayak gimana sih sebenarnya sistem kepemimpinan itu sehingga akses, aset dan authority itu memang berjalan secara baik atau idealnya kayak gimana? Ya, idealnya sistem kepemimpinan itu juga harus match dengan pemimpinnya berarti. Oh, iya. Berarti kalau sekarang dibilang, kalau cari pemimpin itu harus yang soleh misalnya. Nah, berarti sistem kepemimpinannya juga harus yang soleh juga atau memfasilitasi kesolehan. Jangan cari pemimpin yang suka nipu misalnya. Berarti sistemnya juga harus yang memfasilitasi kejujuran. Maksudnya gitu maksudnya. Iya, benar. Berarti kalau kita nyari lagi misalnya, cari pemimpin tuh harus yang pintar. Nah, berarti harus ada sistem kepemimpinan yang dimana pintar tuh dihargai. Benar. Kan gitu kan ya. Contohnya misalnya kayak tadi, kalau ada orang misalnya kita pilih dari hafalan Qur'annya, ternyata dipakainya dalam aktivitas yang bukan baca Qur'an. Dalam konteks kepemimpinan. Aktivitasnya misalnya karaoke. Nah, untuk apa hafalan Qur'an dijadikan sebagai kriteria kan gitu maksudku. Nah, berarti sekarang tuh orang baru repot untuk memilih pemimpin yang soleh. Tapi tidak sistem kepemimpinan yang soleh. Sehingga ketika dia punya akses, dia punya aset, dia punya otoritas, tidak bisa untuk memanfaatkan kepada kesolehan. Itu problemnya menurutku. Jadi kesimpulannya, ini udah kesimpulan aja ya? Kesimpulan, boleh. Di samping kita membicarakan pemimpin ideal, itu juga berarti kita perlu untuk membicarakan
sistem kepemimpinan yang ideal. Benar gitu ya? Karena Rasul tidak hanya memberikan kriteria pemimpin ideal, Oh gitu. tapi juga memberikan kriteria kepemimpinan yang ideal. Bahkan menurutku Rasul lebih banyak highlight sih kayak sistem kepemimpinan yang ideal. Dan begitu juga Abu Bakar, lalu kemudian Umar, Utsman, Ali, semuanya kan ketika jadi pemimpin mereka ngomong tentang sistem kepemimpinan. Iya. Misal Abu Bakar bilang bahwasanya ketika saya berkuasa, lihatlah kepemimpinan saya dari bagaimana cara saya memperlakukan yang paling lemah di antara kalian, bukan memperlakukan yang paling kuat di antara kalian. Nah, tapi kalau dalam sistem ini kayaknya enggak deh. Sistem kepemimpinan itu berarti bisa juga mencegah orang ya, Mencegah untuk- orang. untuk melakukan perbuatan yang tidak baik gitu. Betul. Maksudnya kayak sistem sekarang mungkin kan bisa dirubah-rubah ya. Ya, tadinya Batas boleh usia jadi bisa nggak- dirubah. Tadinya nggak boleh jadi boleh gitu kan ya. Nah, jadi artinya Gitu. sistemnya menurutku sih problem sih. Penting juga. Karena artinya orang-orang jadi bilang ya udahlah, kayak kemarin aku pernah baca pemilihan itu kita tidak boleh diam supaya yang terpilih adalah bukan orang yang terburuk di antara yang ada. Berarti kita milih yang buruk dong. Iya. Kenapa? Karena sistem kepemimpinannya tidak memperbolehkan orang baik itu akan bisa memaksimalkan kebaikannya. Benar. Jadi menurutku sih ya, kata Rasulullah misalnya kayak taatilah pemimpin kalian walaupun dia seorang budak Habasyah. Jadi seolah-olah pikiranku tuh begini, kayak Rasul tuh mau ngomong, kalau itu adalah aktivitasnya sholat, walaupun imamnya adalah budak Habasyah yang hitam mukanya, lalu kemudian palanya itu kayak rambutnya kayak kismis, kalian tetap harus taat. Iya. Ketika dia takbir, dia ruku, kalian ikut ruku. Ketika dia sami Allahu liman hamidah, kalian juga berdiri dari ruku Iya. kalian. Walaupun pemimpin kalian kayak gitu. Iya. Yang penting yang diterapkan adalah kebaikan gitu. Nah kalau gitu, kalau pemimpin kita udah tahu ya, insya Allah menurutku ya, di antara pasangan-pasangan ini, insya Allah ada kebaikannya. Ya, benar. Dan kalau kita mau untuk nge-push di antara misalnya ada beberapa pilihan ini, yang paling baik yang mana, tentu kita bisa push untuk melihat kebaikan secara individu misalnya kan ya. Kayak tadi kalau jadi imam sholat ada kriterianya. Kalau misalnya kita lihat kriterianya kan akan match dengan sistem kepemimpinan. Kalau sana karaoke ya kriterianya beda dong dengan sholat gitu kan ya. Kalau sholat ada kriterianya, kalau karaoke ada kriterianya, kalau misalnya joget juga ada kriterianya milih pemimpinnya. Nah menurut antum nih, Kok jadi aku yang ya kan ditanya-tanya? aku yang milikin channel. Oke. Gitu kan ya. Jadi menurut antum nih, sistem kepemimpinan apa yang paling pas? Ya, kalau menurutku, Ayo mas, umat kan? karena tadi bicara imam Iya. ya, sebuah sistem kepemimpinan yang seperti orang sholat. Iya mas. Sistem kepemimpinan menuju ketakwaan. Wih, itu apa mas? Dilaksanakan dengan cara yang takwa. Gimana tuh mas? Dengan tata cara yang sesuai dengan ketakwaan. Gimana tuh mas? Nah, gitu. Ya kan? Iya gimana tuh mas? Dan itu ideal banget sih. Menurut saya itu sebuah gambaran, sebuah iya. bingkai gambaran Oh, yang sudah bingkai, jelas. ya, luar biasa. Ya, dimana kalau itu kita jalankan, ya itu menjadi sesuatu yang akan diridhoi. Ya, kalau aku sih sesederhana kalau kita bicara tentang bingkai tadi ya, frame berpikirnya adalah frame berpikir Rasulullah dong. Maka ketika Rasulullah itu wafat, beliau mewariskan juga sistem kepemimpinan itu terhadap para sahabat. Iya. Maka dengan sederhana kalau kita mau untuk ngambil contoh sistem kepemimpinan apa menurutku ya, Iya. tinggal kita balik lagi kepada Khulafaur Rasyidin Oh, misalnya. Abu Bakar seperti apa sistemnya, Iya. Umar seperti apa sistemnya, Utsman seperti apa sistemnya, Ali seperti apa sistemnya. Toh bukannya orang-orang Jawa kan paling senang disamakan dengan para sahabat ya, para khalifah ya. para khalifah. Dan kalau kita lihat itu bagian dari sunnah Nabi juga, sunnah Luar biasa. Rasulullah ya. Sunnah Rasulullah ya. Jadi kalau kita bicara ini bid'ah gini. Jadi ada yang disunahkan oleh Rasulullah berupa tadi ya Dalam sistem kepemimpinan. Oh gitu. Sistem kepemimpinan Abu Bakar, sistem kepemimpinan Umar, Iya. sistem kepemimpinan Utsman, Iya. dan sistem kepemimpinan Ali. Artinya ketika dipilih itu jadi match. Pilihlah pemimpin yang takwa, pilihlah pemimpin yang rajin sholat, Iya. pilihlah pemimpin yang mereka dekat dengan Al-Quran, pilihlah pemimpin yang mereka nggak senang nonton bokep, Benar. pilihlah pemimpin yang mereka itu tidak mencela-mencela misalnya dan segala macam. Nah itu cuma cocok dalam sistem kepemimpinan yang itu, Benar. yang soleh juga, yang mengajak pada takwa, yang dalam bingkai yang takwa. Iya. Ya, gitu Karena ya, Pak. aku lihat memang ada beberapa nih ya. Iya. Ada paslon yang book reader. Apa? Book reader. Book reader, Pembaca buku. pembaca buku. Ada yang bookkeeper.
Ya, bookkeeper juga. Jagain buku. Jagain buku, Iya. ya. Itu berarti kan harus, itu tadi kita melihat, oh ini sistemnya, ini Ya. calonnya. Oke, Ada berarti itu baru posisi. matching. Berarti makanya kalau aku juga selama ini gitu sih. Aku ketika orang nanya ya, Ustadz pilih nomor berapa? Aku bilang ada yang lebih penting daripada nomor. Yaitu adalah apa aktivitas setelah mereka memimpin. Oke, poinnya ini berarti. Karena kalau seandainya aktivitas setelah mereka memimpin itu tidak didefinisikan, maka sulit bagi saya untuk memberikan kriteria pemimpin yang bagus. Bener. Ini kita mau naik apa nih? Iya. Naik kapal, naik Atau naik beca, mobil. atau naik mobil? Iya, kalau naik kapal maka dipilihnya Nakoda. nakoda. Kalau naik mobil dipilihnya Sopir. sopir. Kalau naik becak dipilihnya Sopir beca. sopir becak ada ya. Ada. Kalau namanya. kita mau naik sapi pilihnya Ada itu namanya. iya apa mas? Iya itu. Untuk tidak terjebak. Oke, Iya, berarti itu. artinya kita tuh mau naik apa Nah, dulu, baru definisikan kita kendaraan. definisikan dulu. Nah, ini menurut saya yang sangat penting yang jarang dibahas sama orang. Dan kendaraan yang tepat adalah yang bisa mengantarkan kita ke tujuan yang tepat, Yaitu efektif adalah- dan efisien. Yaitu Adalah kendaraan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. misalnya Ya, tadi kan kembali itu tadi. Rasulullah sudah ngasih tahu nih. Iya, Rasulullah iya, sudah iya. mencontohkan gitu Iya. ya. Dan aplikasikan oleh para sahabat ya. Iya. Ada Khalifah Abu Bakar, ada Iya. Khalifah Umar bin Khattab, ada Khalifah Utsman bin Affan, Iya. ada Khalifah Ali bin Abu Abi Thalib dan khalifah Khalifah setelahnya. Berarti kalau Anda terpilih nih Mas, Hmm. bismillah nih kalau Anda terpilih Ya. sekali lagi menjadi ketua Yuk Ngaji. Hmm. Apa yang kira-kira akan Anda perbuat? Ya, saya akan berkuasa. Terus Dan menerapkan Ah. sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. oh, luar biasa. Ya baik, itu aja dalam mata Felix. Kita kembali sejenak dalam acara yang lebih interesting gitu kan ya. Dan ini menurutku menarik sih Mas karena Ya. ini memberikan sebuah sebuah persepsi baru Perspektif. bahwasanya tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim terutama kalau kita pengen Indonesia ini baik, maka kita tidak hanya perlu untuk mengetahui pasangan pemimpin mana yang baik. Iya. Dan Tapi- sebenarnya kalau kita Ya. bicara Nabi itu kan lingkupnya bukan hanya Indonesia. Ya, gimana Mas? Kita juga bicara sekarang yang lagi bergejolak nih, Palestina, gitu ya. Itu juga perlu untuk menjadi perhatian kita. Berarti saatnya Indonesia memimpin dunia ya Mas? Saatnya pemimpin-pemimpin itu mulai memikirkan nggak hanya lokal dan Oke. nasional, tapi memikirkan secara global. Karena menjadi seorang muslim berarti dia sudah menandatangani sebuah kontrak Bener, untuk memikirkan dunia Islam. bener. Sedangkan Indonesia hanyalah bagian daripada dunia Islam. Di saat sekarang Gaza yang seperti itu, PBB pun nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti kepemimpinan yang dimaksud tuh harus tambah satu lagi. Apa itu? Adalah kepemimpinan yang cocok untuk seluruh dunia. Bener. Bukan hanya cocok untuk Iya, Indonesia. tidak hanya untuk manusia Indonesia, tapi Oke. untuk kemanusiaan secara global. Wah, Anda cocok ini. Apa kata-kata penutup yang pengen Anda sampaikan supaya orang memilih kita nih? Pasangan dengan nomor urut 4. Gini ya, 4. apa ini? Cita-cita. Cita-cita. Mm-mm. 4 itu Ya. harus pas. Pas. Fatonah, Fatona. kemudian amanah, Amanah. kemudian sidik, Sidik. dan tablik. Tablik. Itu perasaan sifat. Iya, ini sifatnya. Ah. Sifat yang tercermin baik dengan individu maupun dengan sistem yang sesuai dengan 4 hal. Berarti fast. Pas. Apa? Fatona. Fatonah, A. fatonah cerdas, A. amanah. Amanah. Iya. Kemudian S. sidik, Sidik. kemudian tablik. 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 Berarti itu sesuai dengan sistem kepemimpinan tadi ya. Iya benar. Itu teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan- sesuai dengan Ada lagi? Khulafaur Rasyidin kan 4 juga. Oke. Iya, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib. Iya. Dan empat ini adalah para khalifah Benar. yang menerapkan aturan Allah Iya. ketika mereka memimpin. Itu yang menjadi teladan bagi kita semua. Kalau itu sistemnya mudah ngomongnya, yang kayak gini aja pemimpinnya. Berarti kalau sistemnya misalnya adalah seperti sistem keempat ini, kita tinggal bilang, ya udah pemimpinnya kayak Abu Bakar, kalau enggak kayak Umar, kalau enggak kayak Utsman, kalau Iya. enggak kayak Ali. Iya. Gitu. Ada penutup lagi? Sudah. Itu teman-teman sekalian.